Makanya ya kembali kita berulang-ulang kita menyampaikan kepada kita semua, mengingatkan kita semua untuk selalu kita itu bersyukur kepada Allah. Itu bahasa yang sangat dalam, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar mutlak untuk sadar diri, Pak. Sadar diri tentang kemakhlukannya. Jadi Allah itu pengen kita itu sadar bahwa kita itu manusia. Manusia itu apa? Kalau kita bicara manusia berarti kita itu butuh Allah, itu yang paling mendasar. Yang paling mendasar itu bahwa kita tuh butuh Allah, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa kita itu butuh Allah, kita itu butuh makhluknya Allah, kita butuh nanti di akhirat apalagi. Makanya selalu tumbuhkan rasa syukur yang paling dalam di dalam diri kita. Ini penting Pak ini. Kenapa kita selalu ulang-ulang, kita ulang sampaikan? Karena kita kadang-kadang terlena dengan kehidupan-kehidupan yang sudah kita jalani. Ini penting nih, tumbuhkan rasa syukur yang sangat dalam di dalam diri kita. Syukur, karena kadang-kadang kalau kita nggak bersyukur ya Masya Allah, kurang aja ya. Padahal kalau dibandingkan dengan orang lain kita udah jauhnya kemana-mana. Penghasilan kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, kendaraan kita, rumah kita. Nah, ini kadang-kadang kita masih memandang banyak kekurangan. Makanya kalau kita ikutin Nabi, ikutin para alim ulama, ya itu ngukur dirinya kuat. Ini kenapa kita bicara ini, karena nanti nggak muncul munafik. Munafik ini berawal dari ketidaksyukuran kita kepada Allah. Tidak ada rasa takut kita kepada Allah, tidak ada cinta kita kepada Allah. Apa itu rasa syukur? Ya sadari, menyadari. Karena kan kita makan juga butuh paling berapa? Makan seenak-enaknya makan lah, paling berapa? Jadi kita harus bisa mengukur secukupnya buat kita ini. Apa yang cukup? Ya kalau memang kita cukupnya minum kopi sehari dengan makan nasi sedikit, ya itu yang cukup buat kita. Nah ini yang menjadikan orang cukup ini luar biasa. Makanya dasar daripada zuhud, dasar daripada kita itu menghindari segala kemaksiatan itu adalah merasa cukup. Nah ini yang sama kita. Jadi cukup. Saya makan satu piring ya dengan ini cukup, itu udah hebat. Kenapa terjadi orang sampai terjadinya korupsi, terjadinya khilaf dalam usaha dan semuanya? Karena tidak merasa cukup. Seakan-akan makan ya harus banyak. Padahal kalau kita rumahnya gede juga nggak mungkin satu rumah kita tiduri semua ya Pak. Paling kamar kita. Kadang-kadang tidurnya di luar lagi di teras. Mobil berapapun bagusnya nggak mungkin kan semuanya kita duduki. Ya semaling cuma di depan atau di samping atau kan. Nasi, makan, duit juga. Kita sehari berapa sih butuhnya kita? Paling 100.000 kan. 100.000 sehari itu udah makan mewah, kayak nasi padang 25.000 kali 3 cuma 75.000. Sama teh manis 100.000 lah. Kalau dikalikan 30 hari itu cuma 3 juta. Tapi orang sampai gubuk sana gubuk sini, ujuk sana ujuk sini, sampai harus menghasilkan 100 juta. Ini karena orang zuhud ini buat apa? Kenapa saya bilang begitu? Karena agama itu begitu Pak. Sadari bahwa seberapa kebutuhan kita. Setelah itu kalau lebih dari kebutuhan kita itu, ini agama nih Pak. Jadi 100.000 sehari buat makan, buat ngopi, buat ini cukup 100 hari buat kita. Kalau nanti buat istri dan anak kan lain lagi ya. Tapi setelah lebih dari kecukupan kita, itu hukumnya disedekahkan Pak. Nah ini makanya harus paham gitu. Jadi bukan disimpan di bank, bukan disimpan di deposit. Yang ujung-ujungnya duitnya gak punya status. Statusnya apa Pak? Duit yang di bank.
Misalnya deposit belum jelas. Yang jelas itu duit adalah yang kita keluarkan, entah itu dipinjamkan, entah disedekahkan, itu jelas. Dan itu di jalan Allah nanti akan kita ketemu. Nah, ini. Jadi kalau agama kalau lebih ya harus ya nggak sedekah, ya zakat mal, ya infak. Itu kan itu masuk ke satu. Itu kalau lebih. Nah ini sehari kadang-kadang banyak tapi dipakai kepada hal. Makanya rasa syukur yang kita miliki itu yang pertama menyadari bahwa semua yang diberikan Allah itu ya milik Allah, dari Allah, bukan dari kita. Itu kunci rasa syukur yang pertama adalah menyadari bahwa semua pemberian itu apa yang kita nikmati ini sesungguh hakikatnya ya dari Allah. Mau apapun itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah nyadari itu enak Pak kita. Nyaman kita dalam ibadah. Begitu kita sholat Allahu Akbar. Yang tumbuh rasa syukur. Yang tumbuh rasa syukur karena kita nyadari saya harus sholat. Saya harus baca Quran, saya harus ngaji sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Tapi kalau orang nggak pernah menyadari bahwa rezeki itu dari Allah, nggak mikirin sholat, nggak mikirin ngaji, nggak mikirin lain, mungkin juga sholatnya biasa-biasa saja, nggak ada rasanya, nggak ada rasanya, cuma hanya sekedar gugur kewajibannya saja, karena nggak menyadari. Nggak ada rasa, oh iya benar ya, semua yang dikasihkan Allah itu semuanya karena Allah, hakikatnya dari Allah. Jadi begitu kita ini ninggalin ibadah takut, kata Allah la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita nggak bersyukur akan dicabut oleh Allah nikmatnya, azab yang datang. Saya harus bersyukur. Begitu sholat kita menyadari semuanya pemberian Allah, nikmat rasanya sholat kita ini. Ibadahnya jadi nikmat. Itu makanya menyadari, mengetahui semuanya pemberian Allah. Yang terakhir ya tadi itu, setelah kita punya lebih, agama itu menganjurkan semuanya diberikan kepada kebaikan dan jalurnya Allah. Nabi punya istri yang pertama itu Ibunda Khadijah. Itu orang kaya raya, Pak. Kaya raya luar biasa. Semua hartanya diberikan untuk perjuangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidurnya nggak pakai selimut. Sampai karena semuanya, karena Siti Khadijah itu adalah orang terkaya, 10 terkaya di Jazirah Arab. Semuanya untuk perjuangan Allah. Nah ini, makanya kalau agama, kalau sudah cukup bagi kita, berarti selanjutnya adalah ada hukum yang namanya infak, sedekah, zakat mal dan semuanya. Nah, jadi kalau bisa harta yang kita miliki statusnya jelas, apakah sedekah, apakah ini, karena nanti di akhirat itu ya itu nanti. Nah, jangan sampai nanti harta kita nggak di jalur Allah, tapi di jalur di luar Allah. Nah, itu sayang, mubazir, dan kita mengingkari daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tumbuhkan rasa syukur. Jadi kadang kemarin bertanya, bagaimana bah caranya saya sholat itu bisa khusyuk? Ya itu salah satunya adalah rasa syukur kita kepada Allah. Tumbuhkan rasa syukur, ya Allah, alhamdulillah walaupun saya gajinya sekian, tapi alhamdulillah keluarga sehat, anak-anak sehat, saya makan masih bisa ini. Jadi sholatnya itu sebagai ucapan rasa syukur. Jadi nikmat sholatnya. Nah, ini kadang-kadang kan ya itu sholatnya asal-asalan karena tidak ada tujuan, tidak ada harapan. Jangankan ingin mi'raj, sholat itu kan tujuannya mi'raj, berjumpa dengan Allah. Boro-boro mikirin itu, untuk rasa syukur saja kadang-kadang tidak ada di dalam hati kita. Nah ini, hanya
tempat diri kita dengan kita selalu hadir di dalam majlis-majlis ilmunya Allah. Karena itu salah satu untuk mendorong hati kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita peroleh, dan semuanya adalah itu pemberian dari Allah. Kenapa saya bahas seperti ini? Karena tumbuhnya rasa munafik itu berawal dari ketidaksyukuran hidup kita. Merasa hebat sendiri, merasa mampu dengan sendirinya, mampu dengan segalanya, sehingga timbullah menyepelekan atau mengesampingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuhkan hati kita rasa syukur, sebutkan nama Allah, alhamdulillah, alhamdulillah.